Piye-piye ning donya kowe digawe urip ben roh ayat-ayate pangeran. Rasul kabeh diutus ya yaslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Saiki wong urip ora roh ayat-ayate pangeran. Ana udan deres pikirane wah alhamdulillah iso panen. Nek ana udan ora panen. Sakjane nek Islam tenan ana udan iku bukti rahmati Allah. Ora ana udan ya bukti digjayane Allah. Ora pikiran pertama iku mesti dagangane. Misalnya ana bakul es kok terus udan, masya Allah mate aku. Wah, ngono. Dadi Allah iku wis nomor 13 ngono wae. Pokoke nomor 1 iku arep-arep udan ya eling sawahe. Wedi panas ya wedi sawah. Nah cara wong sing ulama tenan iki paling gak ya meskipun ra selalu mikir ana udan bukti rahmati Allah. Ana panas bukti dijayane Allah. Mulane jare hikam nak ngandani mata a'toka asyhadaka birrah wa mata mana'aka asyhadaka qahrah. Kalau kamu minta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang baik. Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang digjaya dan kamu lemah sehingga tidak bisa ngatur kehendak Allah. Fafikul dan huwa muta'arifun ilaika, di semua ini Allah memperkenalkan zatnya. Yaiku kowe syukur utawa tawadhu. Nak dikai syukur, nak ra dikai tawadhu. Mestine pas ra dikai kan Gusti pancen kula menungso. Pancen gadane jenengan. Mboten jenengan sukani nggih hake jenengan, pancen mboten gadahan kula. Pancen kula dhaif, Gusti kula lemah. Wis awak sakake dhewe. Wah. Wis ngono ae. Dadi kowe kok ditedir di bojo ayu berarti Allah ngetokno apike. Nek sing di bojo elek, Allah ngetokno digjayane. Sampai wong sing duwe selera dipaksa makan yang tidak seleranya. Lha iki ajarane paham ya? Kayak kabeh sing ngaji ning kene di selera makan enak orang kaya kan. Di selera mobil mewah dipaksa no Pak Ontel. Alhamdulillah. Mergo roh dijayane Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mata a'toka asyhadaka birrah wa mata mana'aka asyhadaka qahr. Kalau Allah memberi kamu, Allah ingin memperkenalkan bahwa dirinya adalah zat yang baik. Kalau sedang tidak memberi, Allah ingin mengenalkan bahwa dirinya adalah zat sing al-jabbarul mutakabbir. Enggak bisa diintervensi, enggak bisa diatur, enggak bisa dirayu. Kowe kudune bangga, alhamdulillah Gusti, engkau macam zat sing dos, enggak kena dirayu, enggak kena diintervensi. Kan ya ndak lucu, saya makhluk kok mengintervensi Anda. Lah nak ngono wis wali tenan kowe. Jos tenan, parek pangeran tenan. Nek cek ngene-ngene wae, ya ngene-ngene wae, wis ngene makome wis. Ya ngene-ngene wae. Tapi tenang ae mlebu swarga fadole apa? Ora usah cilik ati mlebu swarga napa? Fadile wong kira-kira lah dilebokno wae mergo fadole napa? Jadi niku dawuh ulama-ulama sampean harus pegang ya Pak. Kula suwun urip niku liyahli kaman halaka am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinah. Lan sebagian ayat nyebut ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Allah mbek rasul niku tujuane ngongkon rasul itu mengajak mereka berpikir yang menjadikan mereka hidup. Mesti hidup kowe urip ku roh kekuasaane Allah. Lah nek urip trimo nyon sewu iki bahasa kasare ulaika kal anami balhum adl. Nak udan akeh seneng. Jadi kethek-kethek ra perlu metu ke alas mergo makanan tercukupi. Tapi nak makanan ra tercukupi playo. Terus wong ngamati, kenapa hewan satwa do keluar? Karena di sana ndak ada makanan. Mulane angger wong ra roh pangeran, pangeran nyebut walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Wong kafir iku ora tau mikir Allah, pokoke angger seneng ya mangan, nak ra seneng sumpek. Wong Islam ora oleh ngono. Wong Islam misalnya lagi ra di dhuwit masalah akeh, Gusti cek lemah kula sing kuwasa namung jenengan. Nak pancen saene kula sugih nggih paringi sugih, nak saene melarat nggih ampun lami-lamis, pokoke jujur. Terus meneh niki mun lami Gusti, wong melarat ku mulai mbah kula. Mulai bapak kula nek ampun lami napa sanget. Nak ampun pantese dilereni nggih monggo napa dilereni. Ya sing ngono ae monggo. Tapi nak pantese terus nggih paringi kekuatan terus. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya wis. Delalah diparingi kuat. Ya alhamdulillah. Ngan wis ya. Ya wis. Ke cara surveinya malaikat ini melarat kok melimbah bapak cucu. Wah terlatih ini pasti.
Ya repot nak ngukure. Wah, ini pasti Allah terlatih. Wah, ya repot nak ngukure. Mun mau ngambil kula nggih pokoke urip niku wau nggih napa liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Mulane kabeh ulama ngarang kitab Dalailun Nubuwah. Nggih kabeh ngarang ulama ngarang ayatullah. Mergo ben wong urip ku bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ya pancen nek wong alim ngerti tenan pancen. Dadi yo ngerti tenan. Siklus rezeki ngerti tenan. Tapi wong saiki ana panas panjang ngono wis gegere ra karuan. Padahal iso wae skenarione Tuhan Indonesia butuh banyak pembangunan sehingga butuh panas panjang ben stok boto akeh. Ya sing roh sapa? Jare do seneng bangun. Lah nek ora tau ana panas ora ana boto bengok-bengok. Angel ngadepi kowe ku angel. Jajal misalnya udan terus kok ibu-ibu bengok-bengok dadi ora iso ngeringno pakaian. Nggak istisqa dilakoni, suwe-suwe ana istibrod ben iki. Dadi suwe-suwe ku ana istikrar, dadi donga njuk panas perkarane udan terus, ben pakaian iso kering. Mulane bener Kanjeng Nabi, jualu istisqa ya rada tersinggung. Ya Rasulullah, jenengan amen khutbah wae iki lho wong do mati kabeh, kewan-kewan mergo ora ana udan. Lah sekarep piye bi arep? Jenengan njuk udan. Nabi donga langsung. Mulane cara Abu Hanifah istisqa ki pas ngene ku mau langsung donga. Donga udan. Ya nyuwun sewu mbok Nabi tersinggung mbok ora pokoke Nabi atine apik ngono ae. Tapi udan nganti seminggu. Dadi wau ontane do mati perkara apa-apa? Garing saiki krana katut apa banjir. Marane arep ya Rasulullah halakatil amwal iki mun rusak kabeh gara-gara kebanjiran. Mbok ndonga lereni Kanjeng Nabi. Nabi terus Allahumma hawalena wala alaina Allahumma ala dziraf wal akam alal autus lereng. Ayo nak sing nantang istisqa ya 2 paket iku nak wani. Lane cara kula ya ana istisqa ya ana ngono ae nggih tau wiling-wilingan nek kowe kawula tau njaluk, tapi aja dadi profesi, paham nggih? Nek dadi profesi ngene ku wau dadine ngene ku wau. Yes wae jenenge manusa nggih pantes-pantese napa? Pantes-pantese napa? Njaluk. Tapi siklus iki diatur pangeran. Mungkin saiki ben panas banter ben stok boto akeh kok wayah akeh bangunan wis akeh boto kita ora tau roh apa sing dikersakno napa apa nak ben istisqa wae donga piye-piye kita kawula isane napa njaluk terus MC-ne kudu ngumumno ketika nanti ndak mandi jangan ngurangi rasa hormat sama Pak Kiai kudu diumumno wah nganti ra diumumno terus digawe ukuran enggak mandi kan saiki kiai ini kan jadi diumumno apapun yang terjadi tidak mengurangi rasa hormat sama Pak Kiai bagaimanapun hujan tidak itu hak pangeran ini namung donga nak MC ne ra ngono ora usah istisqa paham ya sakake napa masa depane napa ya ini wis ora ono sing nyalami templek darane dongane ngobos kan sakake paham ya dadi ceritane istisqa nggih ngoten niku wong nak nuruti kepentingane pas panas yo njaluk udan pas udan kok nek ora ono panas yo njaluk panas sesuai ngatur pangeran yang pas Gusti waduh sesuai di barbarno ora sesuai ya Allah saya minta yang apa pas ukurane sapa paham nggih pas iku ukurane apa sapa cara semut itu grimes wis banjir. Lah nek semut donga njuk banjir ku grimes tok wis marai banjir kok grimes iku iso nutup lenge napa semut. Sing dipikir pangeran ra kowe tok kabeh makhluk ngene apa. Mulane salat istisqa kesunatane ngajak kewan ben ukuran pas iku ya cara kewan barang ora cara apa manusa. Oke agak roh to sirine. Mulane nak salat istisqa sunato ngajak napa? Sapi, wedhus, pokoke aja tikus apa sapi, wedhus, macam-macam iku sing kono. Iku nak wong alim ngerti maknane. Mergo ukuran pas iku aja ukurane napa? Aja ukurane manusa. Ukuran sing dikersakno apa. Terus niki kula mulai saking penjelasan nggih kias ali. Kias ali itu analogi kias nggih, analog terus tengene ilmu-ilmu usul fikih itu ada kias itu kan kias aulawi dari bawah
dikiaskan ke yang lebih apa? Atas. Ada kias setara, namanya kias musawah setara. Ada kias fahwal khitab, maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti itu. Sampean saya kira beda. Jawab mau biasa mau. Kudu pantes, pinter pantes jawab baik. Kalau bolak-balik ngaji menerangkan. Kita ini hidup itu menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup. Nah, itu mari kita goblok sih, ora oleh. Gara-gara hidup menjadi tahu. Yo, rasa bener gara-gara hidup menjadi tidak tahu. Kowe goblok itu sebab apa? Sebab tahu apa sebab tidak tahu? Oh, sekap polling ke apa-apa ya? Ayo 02 sik sebab tahu. Ini yang syukuran. Tahu lho. Hidup itu menjadi tahu menjadi tidak tahu. Kowe Mas 01 kowe. Oh. Menjadi tahu. Nah kowe tengah-tengah. Wong loro padha ora jelas ya, cara kowe. Enggak tahu. Berarti menang 0 piro. Tawari ilmu hakikat ya. Jadi awal syaratnya jadi wali. Sebelum jadi wali ku yo angel tapi tak warai mukadimah ya napa. Jadi nak bar iki ya urung wali cek apa? Mukadimah. Ndak sekarang misalnya gini, saya mau minum teh. Jadi saya melihat teh. Saya minum teh. Karena saya fokus minum teh terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya. Terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh kan? Bodoh kan? Gara-gara mau minum teh fokus saja, membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Terus ngerti nak ada cilik kan potensi apa? Begitu juga dunia. Gara-gara kita delok babunan ayu-ayu, delok gemerlapi dunia politik, delok hal-hal yang enggak penting, akhirnya melupakan hal yang penting. Sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki, Allah itu Al-Mudabbir sing ngatur dunia. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa yang nyelametno Indonesia. Ini kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada itu tidak boleh sih. Iman ya mbek pangeran. Jadi dunia itu biasa wae. Oh, nomor manusia kok iso nentokno. Cuma ya tetap berorganisasi secara duniawi, tapi tetap sih menentukan. Iki rungono tenan awas. Nah karena kita hidup maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Surgono sehingga nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh, terlena mau ngopi, wah sena isuk-isuk ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh, menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat, fala taghurrannakumul hayatud. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah ning pinggirem, dat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nak Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah duka dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya. Karena zaman yang dunia ya tahu roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui. Justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyon sewu orang jadi copet itu kan nomor 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan nomor 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gitu, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo. Aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini fatwalian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu an-nasu niyamun wa idza matu intafa. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi rata terang. An-nasu niyamun wa idza matu
intaba. Manusa kabeh sak donya iku turu, nek mati lagi tan. Mergo kena wis mati iku lagi roh, jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu akbar. Kae zaman ning donya dintekno kowe ngomong, "Nu Amerika super power." Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Iku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entek. Wong nak ramangan mati, nak ra duwe gaji sumpek, nak pensiun sumpek. Hal-hal nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah. Makanya kata Rasulullah, nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisi. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, kan yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mutra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Tahu saya mati, kowe ngerti ku kabeh dak? Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmumu terlambat itu Allah duka, kalla apa alhaqumut takatsur hatta zurtumul qafir kalla saufa ta'lamun summa kalla. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawun al-jahim. Pas kowe ilmumu wis bener, Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah. Pas roh pas wayang mlebu neraka, kau harus kecewa. Ya saiki tapi wayang mlebu neraka, roh wis terlambat. Lane tak warai saiki ben ora roh pas wayang mlebu neraka. Kok nak roh terlambat, pas roh wayang mlebu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka hito akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini, kata Allah. Fakashafna angka hito aka. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fabasarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting. Kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya Rukin jelalatan untuk cawe itu, fokus untuk cawe itu, gak Allah waktu ngarepe kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus dulu dunia, nganti roh hae Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sering pesan, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan ini. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Kalau suwun jenengan sing sujud. Wes sujud salat lima waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? An-nasunyamun wa idza matu inta. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak beda ini. Lihat contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak. Karena tidak tahu nabrak tembok. Karena tidak tahu terjatuh di sungai. Karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok.
Orang fokus ke perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu. Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Ya, maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jauh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi, saya ini tak latih gitu diwali, tapi muka dimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kalau delok susu rawani, mereka khawatir seneng. Nabi itu pernah, Nabi itu yang manusia pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pengiran. La tamuddanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajam minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya koyo Rogen misalnya dulu wong numpak Alphard pejabat ono sing bukakno. Enak itu nak jadi wong ngene iki. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake jadi wong iku numpak Alphard ono sing buka. Tapi kita tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyon sewu misalnya yang numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat, kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kalau pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe gak pernah enak itu wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten ate. Tapi kowe tahu angen-angen mewah nate. Ya seneng ngono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia gue juga kesuwen. Misalnya di konco jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya butuh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan bareng ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga kertu pinter gue jalalan. Jalalan Google bisa gaya bisa. Google lu rano mana nih? Oh anu keangger wong iso maca kitab apa? Jas lah. Jadi saya ulang lagi. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lu'lu siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam enggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Oh itu Abu Lu'lu Al-Majusi, Gulamul Mughirah. Dia budaknya Mughirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngendikan gini, sama siapa teksnya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajada laka sajdah yuhajiri biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan enggak berhak masuk neraka. Artinya Umar saking hormatnya pada sujud itu dia enggak berani
Jadi kira-kira kok Umar sujud kowe iku kira-kira rawani maksudno nek kowe mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dendamnya kesampaian. Syukur lah nek sing mateni aku ora tau sujud. Dadi tak patut nang neraka langsung bludeng ngene kira-kira gitu. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak rawong ning musala sujud. Ya jeneng wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kan. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa satusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah mau sitok asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sama. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye manusa nak ramangan ra kuat. Nak is kuat, dia tenaga yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arrabiunas yang rukuk. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liyane itu coba misalnya kene akhirat terus video disetel pas kongkoi-kongkoi ning perapatan. Bariku nglamunem disetel. Ben dadi pegawai negeri. Ngayal gajine sakmene, engko sakmene nggo wayo. Wan terekam kabeh. Oh ora sini-sini wong. Terus tokoh idola sing duwe wae sing tumpakane Alfa di sekretaris saya. Iku mbok nang utakem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau sholawat. Tapi sebetulnya agak tahu bayangno ini miskinan, Mbak Amit nih miskinan. Gayanya mau sholawat, aku pakai orang tahu pengen melarat koyok. Yes. Itu direkam. Makanya dari Habib-Habib sing alim-alim ini, almar'u ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalik. Mubalik itu kan saya naik dhewe nang. Harus pokok seneng Nabi swarga. Dari Habib-Habib sing alim nak ngritik, masalahnya dhewe mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing disenengi. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kowe oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, toh misalnya gambarnya pasang neng kamar, puas, partai, uang, kuasa. Terus, kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000, tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu satu hari 100 kali, nyebut Nabi pendak sholat. Bareng dihitung, dipoling mbek malaikat, disurvei buat dipoling orang pokoknya. Dengan cara begini, status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000, nganggo pemenangan. Harus sudah diundang kaya ala sholah melakukan ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep durunge 2 jam. Baru sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih senang Nabi. Ya orang ada jaminan. Saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi. Rausah menang terus kau begitu. So wis kadung tuh. So wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu jadi wali. Kurang sama mergo ibadah akhir. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Jadi wali itu sederhana. Sama tak ceritanya orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru kopi paste ya, artinya orang apa ya, KW lah. Kalau niru gak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat? Jadi resepnya begini, saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ketoknya kok kawula sing elek, moro ngenteni diceluk. Terus ngerti nak waya yak mono iku Allah nyeluk. Misalnya saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Ya, bayangno jadi. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Hen, koko buka. Siap. Tapi besok ya ngono lagi. Hen jam 8 buka. Siap.
Tiap hari gitu, kira-kira ngendarani karwane ku goblok apa sopan. Kira-kira enggak jawab ya. Goblok kriting ndak usah sing sini. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wong wis ngerti nek Allah ya ampun wayahe manggil. Dadi ya kerja mali wis ning kono. Dadi nek Allah hayya ala shalah pun Gusti. Hayya ala falah pun teng mriki. Iku sudah dadi wali. Oh, iku saya buat tiru tapi kawin lho, enggak masalah. Tapi ini kan resep, no. Lho mangkel lo gak kira-kira. Ana karyawan tiap jam 8 kon buka toko. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari. Jane ana jalur, fikir ya mari wali. Tapi kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, dia bojo judes itu wali, masyhur. Ana wali mu barokah di bojo. Ini ya jalur dadi wali. Wah, lebih ngeri lagi. Ngeri tenang, antine akhirat aja mesti. Dari anak jote wae kan. Para suami takut istri silahkan baris sing wis baris sing wedok. Pak rene lho tetep moro. Wong kudu bojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya, bojo nganti kegawan apa?